Nggak usah dilihat lah, udah pasti happy, pasti akan berbahagia, semuanya akan baik-baik saja. Kalau seandainya nanti ini lebih dari 2 tahun, pasti akan putus. Tapi kalau ternyata 2 tahun lebih serius lagi, pertunangan, 3 tahun nikah seperti itu, nah ini akan jadi akhir yang bahagia. Syifa Haju itu seorang wanita yang wajahnya kalem, dari cerita juga nggak pernah terdengar berita yang negatif. Di TV-nya pun itu peran-perannya juga peran-peran yang ya positif semuanya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky Nazar dan Syifa Haju, dua selebritis yang mencuat dan melejit namanya karena mereka berdua adalah pesinetron, sama-sama ganteng dan cantik dan populer, yang biasanya kalau pesinetron ini dijodohkan karena di layar kacanya mereka ini dipasangkan. Tapi kali ini sesuatu yang seharusnya akan bisa untuk selamanya ini terpisah, dan nggak pakai lama Syifa Haju ini terekam sedang di PDKT oleh El Rumi. Apakah betul hubungan mereka ini ada dan akan menuju ke keseriusan? Dan bagaimana nasib Rizky Nazar setelah ditinggalkan Syifa Haju? Mereka bukan ditinggalkan ya, karena mereka sudah putus sebulan yang lalu. Tapi kok jadiannya cepat banget? Jadi siapa yang sebenarnya menyelingkuhi siapa? Oke Mas Den, ini kan kabarnya Syifa sama El lagi deket-deketnya banget, lagi saling dikenali banget ke keluarganya mereka. Dari Mas Den sendiri, dari kartunya Mas Den, bisa kelihatan nggak sih apakah mereka ini cocok, si Rumi dan Syifa Haju? Kalau dibilang cocok, jelas cocok, dan keduanya ini memiliki kesamaan ya, karena wajahnya sama-sama kalem. Juga kita melihat mereka berdua ini pun dicitrakan di media sebagai sosok yang juga kalem. Nah, saat mereka ini bersama, saya pikir sih seperti diciptakan untuk pasangannya seperti itu. Dan wajahnya pun ini kayaknya cocok gitu loh. Ini saya pikir sih akan bisa jadi sebuah hubungan yang sangat kuat dan besar kemungkinan berakhir di pelaminan. Nah ini kan beredar video juga, Rumi udah kenalin Syifa nih ke papanya, Papa Ahmad Dhani, udah ke Tante Maya juga. Ini bisa dibilang El udah ada sebagai bentuk keseriusan El ke Syifa nggak sih? King of Pentacles itu, kalau El ini kan diantara 3 anaknya Ahmad Dhani dan Maya ini yang paling tertib lah. Sekolahnya juga kuliah sampai ke luar negeri, anaknya juga nggak macem-macem, nggak pernah terlibat hal-hal yang ajaib-ajaib seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih, ini jenis mungkin orang yang akan mengikuti jalannya hidup itu, kalau bisa teratur, lebih memilih teratur. Dan kalau dikenalkan, saya pikir sih dia menunjukkan keseriusan dengan membawa Syifa ini ke kedua pasang orang tuanya ini tadi. Dan kalau saya kira ini malah semakin menunjukkan bahwa ini sudah tujuannya bukan pacaran, tapi memang ingin dinikahi. Itu sih nggak perlu penjelasan kartu, dan kita langsung lihat dan kelihatan banget. Juga dijelaskan oleh King of Pentacles bahwa ya, kalau ini ternyata nggak ada sesuatu yang aral melintang, ya kenapa nggak dilamar langsung aja. Jadi sepertinya kalaupun pacaran ini akan sebentar. Nah di perkenalan itu tuh sebenarnya Papa Ahmad Dhani langsung nanya, ini kapan nih berdua nikahnya gitu, bercanda-canda gitu. Nah ini dari kartunya Mas Denny bisa dilihat nggak sih kalau mereka tuh akan bersanding? Tuh kartunya Two of Cups. Iya, kalau saya pikir sih iya ya. Dan ini terlihat dari usia mereka juga yang memang sudah cukup matang dan nggak dianggap muda juga, karena kalau muda biasanya kan anak-anak ini pengennya pacaran dulu, main dulu, tapi usianya ini sih menunjukkan kalau mereka ini memang sudah sepantasnya. Dan kalau kita lihat itu sama seperti kalau era saya dulu itu, waktu Vena Melinda akhirnya menikah itu di usia yang pas tuh. Anaknya pun lahir, nah anaknya pun ini akhirnya jadi terkenal juga, Verrell Bramasta. Saya lihat banget tuh Verrell waktu pertama kali lahir. Zaman dulu itu kita berpikir ini Vena menikah, tapi ya karena usianya saat itu memang sudah mencukupi. Jadi saya pikir sih kalau mereka menikah, ini kayak akan meneruskan dinasti keluarga keartisan yang akan pasti akan terjadi. Nah, kemarin waktu di salah satu taping acara TV itu El sempat kita temuin nih sama wartawan, ditanya soal hubungannya sama Syifa, dia nggak jawab nih, kayak bisa dibilang kesannya menutupi. Nah kira-kira Mas Denny bisa ngebaca nggak sih
apa dan kenapa gitu, apakah yang ditutupi oleh dari L itu bukan menutupi, tapi L itu memang paling nggak bisa ngomong. Jadi kalau di antara ketiga anaknya kan ya Al yang paling ini ya, apa namanya, paling populer ya di antara para pemirsa dan penikmat entertainment di Indonesia. Terus kemudian Dul yang eksentrik, mungkin lebih mirip kayak bapaknya Ahmad Dhani tapi nggak narsis. Dan barulah kemudian L ini tadi, yang hidupnya itu dia nggak berkecimpung di dunia keartisan secara serius. Ya dia ini kayak seseorang yang mungkin akan jadi lebih ke pengusaha ya. Jadi kalau saya pikir dia juga nggak terlalu pandai berkata-kata. Tapi kediamannya ini nggak terus bisa kita nilai jadi sebuah petunjuk atas sikapnya. Nah ini kan beda banget ya, kalau kita lihat El dia nggak mau jawab, tapi beda banget nih sama Bunda Maya. Bahkan dari sebelum kondangannya Altor udah sempet nge-spill gitu, bahkan sampai nge-post juga pacarnya Ella segala macem. Itu bisa dibilang lampu hijau seterang-terangnya nggak sih, kan diposting juga nih sama Bunda Maya. Yang pertama Bunda Maya itu jangan lihat dari wajahnya yang kalem seperti itu. Lihat saja dia sebagai seorang wanita yang asli Surabaya. Dan orangnya itu nggak akan menutupi apapun yang dia rasakan dan dia harapkan. Jadi apapun yang dia katakan, kita tuh kayak nggak perlu mengartikan lagi. Nah, artinya apa? Saya lihat bahwa ya arahnya itu pasti ke sana. Dan sebagai seorang ibu, terus anaknya ini berkesempatan untuk kemudian menikah di usia yang cukup dan memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi seorang suami, ayah, atau ya intinya menuju ke jenjang berikutnya, pasti happy dong. Sama kayak kalau orang tua anaknya kemudian lulus, sekarang aja ada SD itu dipakein toga terus nah ini keberhasilan dia juga, dia merasakan itu. Ini juga di Bunda Mulan juga udah ngasih lampu hijau, cuman tapi L-nya belum berani ngeposting berdua nih. Kira-kira gimana dari kartunya? Kalau Mulan kan cuma ibu tiri lah, kalau saya pikir dia nggak usah ngasih lampu merah, lampu hijau ya. Elsie akan melaju aja, lagi pula dia seorang pria ya. Kecuali kalau ini anak wanita. Nah, misalkan sama kayak waktu Krisdayanti sama ini ya, apa namanya, Ashanti ya, itu perlu ya. Tapi kalau saya pikir, ya ini nggak menandakan apapun. Tapi kalaupun iya, ini semakin bagus. Artinya, Syifa Haju itu seorang wanita yang wajahnya kalem, dari cerita juga nggak pernah terdengar berita yang negatif. Di TV-nya pun itu peran-perannya juga peran-peran yang ya positif semuanya. Dan kalau saya kira ya kalau zaman dulu ya kayak ya itu tadi kayak Vena Melinda, atau mungkin kalau dulu ada artis sinetron lagi itu Desi Ratnasari seperti itu. Kalau ya terus ada pria mau menikahi wanita seperti ini, ya pasti citranya akan ikut positif juga ya. Jadi saya pikir sih ini malah akan pertanda semakin kuat. Bahkan mungkin ini belum ditanya ya, saya bisa bilang pernikahannya bisa terjadi tahun depan ini. Nah, netizen banyak juga nih maksudnya yang dukung hubungan mereka, banyak yang heboh juga gitu. Bahkan sampai pada bilang jagain Syifa gitu. Gimana nih Mas Den? Maksudnya didukung seluruh Indonesia gitu. Sesuatu yang bagus, apa namanya, jaga Syifa sesuatu yang bagus. Tapi kalau saya pikir ya, dalam sebuah hubungan itu saling menjaga ya. Bukan, Syifa ini bukan barang loh, terus harus dititipin dan dijaga. Dan kalau saya kira sih, sebenarnya ini satu hal yang positif, apalagi kalau sudah di-shipping oleh seluruh Indonesia, ya otomatis mereka nggak perlu lagi, kalau mau cari nafkah ya di bidang entertainment nggak perlu nunggu dipanggil TV. Mereka tinggal bikin channel yang bareng, pasti akan langsung naik tuh. Orang siapa namanya? Torik sama siapa? Ali aja bisa kok gitu loh. Yang saya pikir ini ya yang bisa dilakukan. Ada menurut kartunya Mas Den ini sebenarnya mereka udah mendeklarasikan hubungan mereka belum sih? Karena di beberapa video ada yang bilang sudah keceplosan gitu. Sudah, tapi memang nggak diumumkan karena takutnya kok baru sebulan atau berapa lama ini sudah jalan. Yang padahal, nah ini kalau ditanya juga nanti, sebenarnya prahara dan huru-haranya putusnya dan sebagainya itu terjadinya bisa saja lebih lama. Mungkin diresmikan atau dipublikasi di sebulan yang lalu itu tadi. Jadi kalau saya pikir ini cuma masalah PR ya, public relation yang nggak terlalu masalah. Nanti juga orang akan lupa, tapi yang paling penting kita lihat kecocokan di antara mereka berdua. Iya, sempat juga ada netizen yang bilang kalau si Syifa juga cheating gitu dari Rizky Nazar, terus julid lah gitu ya. Tapi Syifa itu membela diri kayak aku pede aja, ngerasa nggak bersalah, dia merespon itu. Allah itu fansnya ini aja Rizky Nazar aja lah yang mengagumi kegantengannya dan mengikuti.
Yang padahal ya dia pun juga nggak tahu kan. Tapi kalau ingin saya katakan di sini, kemungkinan wanita itu terus kemudian berselingkuh itu jauh lebih kecil dibandingkan pria. Karena wanita ini kalau sudah sayang ya sayangnya cuma satu. Tapi kalau pria, walaupun dia mungkin sudah punya pasangan, kalau lihat cewek cantik juga dia pasti akan melihat 2 kali seperti itu. Tinggal dia akan melakukan sebuah PDKT atau tidak. Jadi nggak segampang itu. Wanita ini akan berpindah hati. Kalaupun iya, anggap saja kalau ternyata Syifa juga cheating, ya kita akan berani bilang dia cheating karena mungkin diperlakukan sesuatu oleh rizkinya. Jadi kan kalau seperti ini nggak ada habisnya. Tapi yang paling penting di sini, nggak ada tuduhan itu dari Rizky. Dan selama ini semua mereka sama-sama happy, ya kenapa enggak? Toh Rizky kan juga sudah bareng yang nggak terkenal itu. Oke, nah ini kan perkiraan Syifa sama El sudah resmi gitu ya berpacaran. Nah, kira-kira ada kelihatan nggak nih dari kartu Mas Den halang atau apa ya namanya, halangan di hubungan mereka lah gitu? Kalau halangan ini nggak ada, tinggal dari orang tuanya Syifa aja. Tapi orang tuanya Syifa terus kemudian nikah sama cowok ganteng, ya populer, kaya raya, orang tuanya juga kaya, dua-duanya kaya. Coba wanita mana, ibu-ibu mana yang nggak akan ngasih coba. Jadi kalau saya pikir ya ini adalah titik puncak dari karir Syifa Haju. Yang kalaupun mau diteruskan, ya mungkin di sinetron berikutnya jadi perannya tante. Atau kalau nggak jadi ibu. Ya kalau saya pikir sinetron itu kan seperti itu ya. Kalau udah mentok di usia, nanti digantikan dengan anak-anak yang lebih muda lagi. Saya pikir jangan lewatkan ibu, bapak, langsung iyakan aja. Karena mau dapat siapa lagi? Coba mau sama anak artis siapa? Atau mau jadi ini apa namanya? Siapa yang belum nikah? Oh, Sai Hati Halilintar. Oh, terlalu muda. Jadi kalau saya pikir sih ini sebuah peluang yang ambil, Pak. Oke, nah dari Mas Den bisa ngelihat nggak nih kondisinya Rizky Nazar sekarang gimana sih? Apakah dia bahagia dengan pasangan barunya atau ada penyesalan-penyesalan? Kalau saya bilang bahagia sama pasangan baru, nanti saya dimarahin. Kalau pria yang cheating itu harus dihukum. Nah, mungkin saya harusnya ngomong dia menyesal, dia ini merasakan kehilangan yang amat sangat, dan ternyata wanita yang baru ini tadi itu nggak cukup menggantikan dan akhirnya dia terpuruk dalam sebuah kehancuran. Nah, saya mungkin harus ngomong seperti itu untuk menyenangkan, tapi pada kenyataannya ini mengarah ke sana. Karena ya kalau saya lihat di sini, mungkin ini sebenarnya Rizky-nya ini itu nggak cinta-cinta banget sama yang kurang terkenal ini tadi itu. Dibandingkan Syifa ya kalau menurut saya ya. Tapi terus kemudian dia ini tertarik kepada sebuah main api gitu loh. Hubungan yang kalau saya pikir cuman iseng-iseng tapi ternyata jadi beneran. Bukan sesuatu yang memang diseriusin. Misalkan kalau ternyata nih Rizky ini kemudian memiliki hubungan dengan seorang wanita yang sudah dinantikan selama sekian lama gitu ya. Nah itu akan beda cerita. Tapi kalau ini terus baru, terus kemudian ya namanya pun juga baru naik kan anak ini tadi. Ini kalau saya kira kenakalan seorang pria yang ketahuan terus kemudian kehilangan yang lebih seharusnya lebih menguntungkan buat dia. Ada masa depan nggak sih hubungan Rizky Nazar sama pacarnya yang baru? Bisa kelihatan nggak dari kartunya Mas Den? Kalau masa depan saya pikir ya ada ya. Walaupun mohon maaf nih kalau kalian semua yang pengennya hancur aja, biarin aja mereka seperti itu. Enggak. Ada, cuman jangan sampai ini semua akan jadi hubungan Rizky Nazar dan Syifa Haju yang kedua. Apa sih yang terjadi? 5 tahun itu kelamaan loh buat anak-anak zaman sekarang itu. Saya aja dulu pun itu pacaran 5 tahun, akhirnya pisah. Dan itu pun kelamaan, pacaran ngapain selama-lama, cepatan nikah gitu loh. Kalau saya pikir, kalau seandainya nanti ini lebih dari 2 tahun, pasti akan putus. Tapi kalau ternyata 2 tahun lebih serius lagi, pertunangan, 3 tahun nikah seperti itu, nah ini akan jadi akhir yang bahagia. Dan Rizky Nazar pun memiliki kemungkinan itu. Tapi yang pasti saya lihat jodohnya udah bukan Syifa Haju lagi karena udah diambil sama yang lebih ya itu tadi yang ya kalau mohon maaf ya Rizky Nazar mungkin fansnya banyak, main sinetron juga sudah ribuan episode, tapi kalau lawan terahnya Ahmad Dhani apalagi L ini kalau saya kira dia memiliki sebuah daya tarik yang berbeda lagi dan kesiapan yang mungkin akan lebih baik. Jadi kalau saya pikir ini yang mungkin harus difikirkan dan Rizky Nazar kayaknya harus mungkin merubah circle pertemanan untuk hubungannya agar lebih baik. Karena teman-teman cowok-cowok tuh kadang-kadang tuh tadi loh, ngajarin buat bandel dan yang
Enggak. Izin satu lagi untuk masa depan hubungan si Paju sama Rumi gimana kalau dari kartu Mas Dery? Nggak usah dilihat lah, udah pasti happy, pasti akan berbahagia, semuanya akan baik-baik saja. Karena ini kayak orang yang cantik ketemu orang ganteng, nggak neko-neko ketemu juga nggak neko-neko, keluarganya juga semuanya jelas ketemu, dan kalau saya kira ya sudah, ini adalah akhir yang bahagia. Jika kalian sedang dalam sebuah hubungan, memutuskan ingin berpisah atau ada sebuah keraguan tentang hubungan kalian, coba diingat-ingat lagi waktu kalian memimpikan ini, menginginkan ini, dan mengupayakan. Jangan sampai kalian menyesali keputusan yang mungkin saja ini terjadi karena hal-hal yang belakangan saja terjadi. Bisa saja misalkan hubungan selama let's say 4 tahun, tapi ternyata 1 tahun lebih ke belakang ini ternyata nggak terlalu bahagia. Terus kalian berpikir untuk meninggalkan. Jangan diingat hanya 1 tahun setengahnya, tapi ingat juga 2,5 tahun yang ada di awal tadi. Tapi kalau ternyata kedepannya ini nggak bahagia-bahagia ya, jangan bego juga, segera pergi dan temukan yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.